Alhamdulillah, sekarang ada program Haji Furoda mulai harga 17.500 US dollar dan juga 25.500 US dollar untuk 27 hari program Haji Furoda. Down payment mulai 10.000 US dollar. Segera daftarkan diri kalian sekarang, booking sekarang. Down paymentnya hanya 10.000 US dollar. Cepat, seat terbatas guys. Pada tahun 2005, Rocky Gerung bersama tokoh-tokoh seperti Abdul Rahman Rawahid, Azumardi Azra, Rocky ikut mendirikan Sentra Institut, sebuah wadah pemikir di bidang demokrasi dan hak asasi manusia. Tepuk tangan. Ya. Karya fenomenal dari tulisan Rocky Gerung diantaranya adalah Teori Sosial dan Praktek Politik 1991, Hak Asasi Manusia, Teori Hukum dan Kasus 2006, Mengaktifkan Politik Demokrasi dan Kekecewaan 2009, Obat Dungu. Nah ini yang fenomenal sekali ya. Obat Dungu, Resep Akal Sehat, Filsafat untuk Republik Kuat 2024. Ini mudah-mudahan menjadi viral nanti ya, laku keras ini. Rocky Gerung juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Panjat Tebing Alam dan Rekreasi di Federal Panjat Tebing Indonesia FPTI periode 2023-2027. Hobi juga manjat tebing ya Pak ya. Oh, alhamdulillah. Itu nampaknya sehat selalu Bang Rocky. Baik, kita tunggu-tunggu dari tadi untuk Bang Rocky menyampaikan pemikiran Agus Salim dan apa implikasinya nanti untuk generasi Z atau milenial. Silakan, sama waktu tadi 15 menit. Dan kita buka nanti satu pertanyaan untuk Fadu Kifayah tadi, dan kita nanti panelis pada terakhir nanti. Silakan dengan hormat Uda Rocky. Yang mana bunyi ini ya? Oke. Oke, terima kasih. Ya betul itu, saya pengurus panjat tebing karena saya suka panjat tebing. Oh ya, itu saya pulang medali emas. Tapi tetap saya dianggap penghujat negara. Oke lah. Ngomong-ngomong soal gunung dan tebing, satu waktu saya naik ke Gunung Talang. Gunung Talang di Solok. Oke, coba kita bikin pantun dulu ya. Gunung Talang ada di Solok. Di Bukit Tinggi ayam berkokok. Agus Salim diolok-olok. Tapi tetap ia merokok. Ya. Oke, balik ke Gunung Talang ya. Saya naik Gunung Talang, dan di puncak Gunung Talang itu, kira-kira setelah dia terbakar kan tahun 2012. Jadi dia terbakar, saya mau tahu seluas apa. Jadi saya naik Gunung Talang, habis kasih kuliah di Universitas Andalas. Di Gunung Talang saya masih lihat sisa-sisa kebakaran, pohonnya hangus semua. Ada di sini yang belum naik Gunung Talang. Yang belum naik bukannya udah naik. Banyak. Jadi saya lebih paham alam Minangkabau dari kalian. Di Gunung Talang saya lihat kebakaran, dan ternyata di Gunung Talang itu banyak makhluk yang tak berkumis dan tak berjenggot, yaitu babi hutan. Yes, that's Gunung Talang. Tapi sekarang kalau kalian ingin lihat babi hutan, nggak perlu ke Gunung Talang, cukup kalian datang ke Senayan. Oke, kita coba ulas sesuatu yang dibebankan pada saya, yaitu mengolok-olok dengan akal sehat. Semua orang yang punya pengetahuan, logika, dialektika, pasti dia mampu mengolok-olok
yang memungkinkan pikiran itu diucapkan. Olo-olo itu bagian dari upaya untuk mengucapkan pikiran. Jadi mulailah dengan olo-olo tuh. Saya mengira dengan agak cepat-cepat bahwa Haji Agus Salim, karena dia kelebihan pikiran maka dia mampu mengolok-olok. Itu yang penanda orang besar mampu mengolok-olok karena kelebihan pikiran. Tanpa olok-olok nggak ada diplomasi. Kekuatan dalam diplomasi ada mengolok-olok, menyindir secara abstrak, sehingga orang tertawa di otaknya, bukan terbahak-bahak. Itu namanya ilmu yang dipelajari oleh Agus Salim. Oh, saya punya kedekatan dengan Haji Agus Salim. Serius, cuman 20 meter dekatnya. Karena beliau tinggal di Jalan Haji Agus Salim nomor 72 di Jakarta. Saya tinggal di nomor 92. Serius, saya tinggal di Jalan Haji Agus Salim dekat Grecia, dan keluarga Haji Agus Salim di situ. Tapi itu bukan karena Haji Agus Salim masih punya rumah di Menteng, bukan karena dia dapat izin tambang dari Bahlil, karena diberi oleh pemerintah. Dulu dia tinggal di apa namanya, dekat kali di Gajah Mada, belakang Gajah Mada. Itu betul cerita itu. Ya. Jadi sekali lagi kita mau terangkan sebetulnya apa yang membuat ide-ide dari Agus Salim tentang percakapan diplomatik gagal hari ini. Anda bayangkan, ya ambil aja bagian itu. Kemarin Pak Prabowo pergi ke Cina, lalu keluarlah joint statement bahwa Indonesia dan Cina bersama-sama akan mengevaluasi klaim tentang batas laut di Cina Selatan. Joint statementnya bunyi begitu. Lalu timbul keresahan di publik Indonesia dan publik internasional. Buat apa Indonesia harus bikin joint statement yang memungkinkan Cina mengklaim lebih jauh? Bukankah klaim Cina itu tidak ada dasarnya dalam hukum internasional, UNCLOS? Jadi terlihat bahwa Indonesia justru dungu karena mempersilahkan Cina untuk meneruskan klaimnya. Lalu terjadi keributan. Menteri Luar Negeri terpaksa mesti keluarin lagi keterangan bahwa ya bukan itu yang dimaksud. Ini cuma soal pretext katanya untuk memungkinkan ada semacam orientasi baru mengeksplorasi Cina Selatan yang isinya adalah gas dan minyak. Jadi bayangkan, kesalahan membuat statement itu menimbulkan keresahan di Asia Pasifik sana. Karena yang resah bukan sekedar pengamat, apalagi militer yang menganggap bukan kami udah bela, kenapa bikin kesepakatan yang memungkinkan Cina punya argumen lagi untuk duel di Cina Selatan. Kan kita udah menang sebetulnya. Ada dasarnya Cina bikin klaim terhadap line dash itu. Yang resah sekarang Filipina, Malaysia resah, Brunei resah, Vietnam resah, Jepang resah, Korea Selatan resah. Karena dianggap Indonesia akhirnya menyodorkan peluang bagi Cina untuk menjadi raksasa di Asia Pasifik. Itu satu cara untuk kita membaca. Kenapa kita tidak punya keahlian seperti Agus Salim untuk mendiktatkan sesuatu dan mampu mempertahankan argumennya bahkan sebelum joint statement itu dibuat. Jadi kita belajar bahwa kemampuan diplomasi itu memerlukan kecerdasan otak dan keahlian bersilat lidah. Saya kira itu yang kita pelajari dari brother Haji Agus Salim. Kemampuan untuk membaca lebih cepat, 2 langkah
dan dia siapkan jawaban itu sebelum musuhnya itu melangkah lebih jauh. Itu yang saya terangkan. Kemampuan kita didasarkan pada keinginan kita untuk menghidupkan perdebatan. Di dalam kebiasaan tiada perdebatan, kita sekedar menerima fakta-fakta itu tanpa mencerna. Itu dasarnya. Tadi seorang penanya kagum dengan yang dilakukan Arif. Hal yang sebetulnya sangat standar, yaitu Arif punya kemampuan untuk mengolah imajinasinya dan membenturkan dengan problem yang bakal dia hadapi. Jadi diantisipasi dalam skenario. Saya kira diantisipasi bahwa kita akan pertanyakan fungsi anak kecil itu apa, sebagai narator atau sebagai komunikator sejarah. Persiapkan masa depan bersama Ala Deposito, spesial untuk nasabah baru. Nikmati kenyamanan menabung dengan total benefit 7,75. Soal-soal ini nih. Jadi kita lihat bagaimana kurikulum pendidikan kita tidak lagi mengajarkan dialektika, didaktika. Akibatnya yang ada sekarang adalah para demagog, bukan para pedagog. Satu-satunya pedagog yang tersisa di negeri ini tinggal Pak Fasli Jalal. Kita ingin dari Minangkabau ini yang kaya dengan pedagogi, yang kaya dengan kemampuan berpikir dialektik, masuk kembali dalam politik. Kan politik itu hanya diucapkan kalau Anda punya dalil, bukan karena punya amplop. Dalil itu hanya disebut dalil kalau dibantah oleh dalil tandingan, terjadi percakapan argumentatif. Jadi saya bayangkan misalnya suatu waktu kalau kita hidupkan kembali akal pikiran kita akan katakan bahwa Sumatera Barat kelebihan pikiran dan kita bisa subsidikan pada negeri ini yang kekurangan pikiran. IQ nasional kita itu tinggal 78 masalahnya. IQ nasional kita tinggal 78. Bayangkan Singapura 115, Finlandia ya sekitar Asia Pasifik aja, Singapura 115, Vietnam 105. Bagaimana kita mau wujudkan bonus demografi kalau kemampuan kita untuk mengolah kecerdasan dan kecerdikan dibatalkan oleh kebudayaan sok paham, pura-pura paham, fura-fura paham, fufu paham. Gimana? Saya udah jadi Haji Agus Salim belum? Ya, pura-pura paham. Bayangkan misalnya keributan dalam bidang pendidikan hari ini. Dalam 2 hari ini ada debat habis-habisan mempersoalkan keinginan proposal program yang diucapkan oleh si pura-pura paham bahwa anak SD mesti dilatih berpikir matematika. Guru-guru tahu soal itu. Dari mana tiba-tiba ada ide? Coba saya agak jauh sedikit nanti jatuh tuh dia. Anak jatuh. Saya lanjutkan ya. Dari mana ada ide untuk mengubah kurikulum TK supaya dari sejak TK anak-anak itu diajar matematik? Pedagogi macam apa itu? Di seluruh dunia anak TK itu diajar bermain supaya rekreasional tumbuh, imajinasi tumbuh dari dia bermain. Jadi kan mestinya kita dengar sesuatu dari sang ahli. Kalau saya bikin cara membedakan, apa bedanya
Atau apa samanya? Arif dengan beliau. Yes, agak keras. Abang Arif pura-pura benar paham, dia pura-pura paham. Itu akibatnya kalau orang pura-pura paham. Padahal sebetulnya beliau kegiatannya bermain-main, main Tamiya, main figur-figuran. Kenapa dia nggak pakai dalil itu? Anak kecil akan bilang, iya, Bapak suruh kami belajar. Anak TK akan bilang, Bapak suruh kami belajar matematika, sementara Bapak bermain-main yang adalah mainan kami. Kan bermain-main itu di usia formatif itu. Usia TK dia main Lego mestinya. Ini seseorang pembesar bermain Lego. Waktu dikumpulin dari kantornya, itu mainan ternyata semua. Masukin kardus. Itu beda antara pembesar dan orang besar. Umur 26 dia sudah punya imajinasi, punya skrip di kepalanya untuk diproyeksikan ke layar lebar. Dia punya papan besar. Jadi imajinasi itu datang dari kehidupan yang sifatnya dialektis. Dia tadi ditanya dari mana, dari buku, enggak. Dia mendialektir sendiri pikirannya. Kata dialektika itu lekat dengan Tan Malaka. Logika, madilog, materialisme, dialektika, logika. Coba kita tanya pada yang bersangkutan, tahu nggak siapa itu Tan Malaka? Oh iya, itu nama selat. Apalagi kalau kita tanya, do you speak madilog? Pedagogi awal negeri ini ditulis oleh orang Minang. Logika, materialisme, dialektika, itu yang memungkinkan kita mampu diingat sebagai bangsa yang berpikir. Orang yang belajar logika akan tahu di mana jebakan-jebakan farsisnya. Orang yang belajar dialektika tahu kapan dia harus menggeleng supaya terjadi percakapan. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada. Everyone carries their spark within. And in business, pikiran yang menentangmu. Demikian juga dalam pedagogi, dalam didaktika. Guru hanya disebut guru kalau dia mau mengkritik pikiran muridnya. Murid hanya disebut murid kalau dia mau mengkritik pikiran gurunya. Di ruang kelas kesetaraan argumen itu ada antara guru dan murid. Jadi jangan halangi murid untuk mengkritik guru. Biarkan murid itu mengkritik guru. Kita ingin dialektika itu jadi fondasi pikiran kita, supaya timbul semacam percakapan akademis. Biarkan murid itu mengembangkan imajinasi. Bayangkan misalnya, coba kita bikin sedikit permainan kecil. Guru-guru konvensional mengajarkan bahwa sungai itu adalah apa yang mengalir dari gunung pergi ke laut. Terus menerus kurikulum itu kita hafal-hafal. Lalu ditanyakan pada si murid, apa itu sungai? Ya, air yang mengalir dari gunung ke laut. Dan itu yang bikin gundul hutan justru. Karena airnya nggak sempat mampir di pohon, langsung pergi ke laut. Anak yang cerdas akan bilang bahwa sungai itu adalah air yang naik dari akar pohon ke ranting daun, lalu berubah
menjadi energi oleh matahari, fotosintesis terjadi, oksigen diproduksi siang hari, CO2-nya bereaksi dengan hijau daun, lalu di situ tumbuhlah energi. Jadi ada sungai yang mengalir horizontal, ada sungai yang naik vertikal. Maka kita ubah cara berpikirnya. Sungai bukan sesuatu yang mengalir horizontal, ada yang naik vertikal. Gimana mungkin? Pembuluh kapiler di pohon itu namanya sungai. Kecil-kecil bahkan tak terlihat. Tapi dengan efek itu ada penghijauan. Jadi kalau Anda menebang pohon, artinya Anda membendung sungai. Sungai di dalam batangnya. Kan itu cara berpikir. Kalau kita terapkan misalnya Madilog, kira-kira begitu cara berpikirnya. Kalau Tan Malaka ada di sini, dia akan tambahkan contoh ke saya. Tapi kita tahu apa yang disebut metode. Berpikir artinya menggeleng, bukan mengangguk. Sering saya terangkan bahwa kalau Anda punya pikiran, biarkan pikiranmu itu diributkan orang. Di kita, meributkan pikiran itu langsung kena ITE. Bagaimana kita bisa tumbuh di dalam dialektika kalau pikiran itu terhalang oleh undang-undang ITE? Anda punya pikiran dalam bentuk puisi, film, tesis, disertasi, harusnya ada yang mengkritik. Kritikus film, kritikus puisi, kritikus narasi, kritikus disertasi. Itu baru kita sebut ada tukar tambah pikiran. Kalau pikiran Anda dalam bentuk film, puisi, disertasi, buku, tidak dibicarakan orang, maka isinya itu adalah doa. Doa tidak boleh dikritik. Jadi mari kita rayakan memperingati 70 tahun Haji Agus Salim punya Tuhan lagi. Kira-kira begitu kalau kita satiriskan. Setelah mengembara di dalam dimensi filosofi, mengembara membaca perjalanan sejarah ilmu pengetahuan yang membuat dia meragukan Tuhan, Agus Salim akhirnya menemukan semacam penjelasan akhir, itu agama. Tapi dia peroleh itu setelah dia eksplorasi seluruh pengetahuannya dengan imajinasi, dengan logika dan seterusnya. Jadi dia menerima Tuhan ketika dia tahu bahwa eksplanasi terakhir tidak mungkin dia terangkan lagi. Dengan logika yang koheren itu dia terima facticity, the ultimate being yang kemudian disebut sebagai Tuhan. Kita nggak pernah tahu yang dia imajinasi dia tentang Tuhan itu sama dengan kita. Kita nggak pernah tahu. Mungkin dia punya imajinasi yang lain. Tetapi bahwa ada fundamental explanation pada akhirnya itu yang dia terima sebagai dasar untuk mulai menerapkan prinsip-prinsip kehidupan yang berada. Our Scalp Experts Masterpiece diformulasikan khusus pengguna hijab with powerful ingredients Spiroxton Olamin, strong against dandruff, gentle on the scalp, 2 kali lebih kuat menghilangkan ketombe, sekaligus merawat kulit kepala tanpa membuat kering. Untuk hidrasi kulit kepala seimbang dan sehat, Wardah Derma Scalp Expert, ketombe teratasi, kulit kepala terhidrasi. Kita bisa pakai cara lain, tapi yang penting metode Haji Agus Salim memutuskan untuk menjadikan agama sebagai salah satu hal fundamental untuk memperpanjang peradaban. Itu yang menyebabkan dia diundang di mana-mana. Kan itu dasarnya. Jadi sekali lagi kita mau bercakap-cakap tentang fungsi dari pedagogi yang diajarkan secara otodidak oleh Haji Agus Salim. Beda dengan Pak Hatta, Muhammad Hatta yang belajar metodologi di Eropa, yang menghasilkan ide tentang sosialisme, tentang kooperasi, tentang human solidarity. Nah, kita ada di sini untuk mulai mengintip bahwa pikiran-pikiran dari Tanah Minang ini dihidupkan kembali di dunia. Sekarang di dunia orang bicara tentang human solidarity yang sudah dibicarakan oleh Muhammad Hatta beberapa tahun yang lalu, beberapa abad yang lalu. Orang bicara sekarang tentang persaudaraan manusia. Hal yang didiktekan
oleh Sultan Syahrir. Orang bicara tentang hak-hak buruh untuk menghasilkan kemakmuran yang ditulis dalam risalah-risalah tajam oleh Johan Sahrusa. Jadi kita kembali untuk memikirkan sesuatu yang belum tereksplorasi tapi mengendap dalam sejarah pengetahuan kita. Jadi kita lihat kontrasnya. Kita ingin ada upaya untuk menggali kembali pikiran-pikiran bermutu. Sementara seseorang yang baru pulang ke Solo kembali ke dunia publik dengan mulai membagi-bagi BLT lagi. Anda lihat kontrasnya. Jadi kesempatan ini sangat bagus bagi kita supaya ada sesuatu yang kita anggap tesis baru dari Tanah Minang. Bring intellectual back into politics. Kembalikan kekuatan berpikir ke dalam politik supaya kita bisa halangi dari sekarang makhluk-makhluk yang tidak berkumis dan tidak berjenggot menguasai republik ini. Oke, luar biasa Uda Rocky ya. Ya, saya tak kuasa untuk membatasi. Untuk itu Uda Rocky tadi ada pantun, saya balas pantun Uda Rocky. Nanti bilang cakap ya, terutama mahasiswa saya ini. Di Jakarta banyak gedung, di Jakarta banyak berjejer gedung, berjejer di Jalan Sudirman. Siapa yang tak kenal Rocky Gerung, orangnya cerdas lagi juga tampan. Iya. Ya, saya memuji Bang Uda Rocky ini ada juga mau saya. Nanti saya bawa ke Jakarta ya, ke talkshow atau apa nanti. Baik, itu sudah banyak Uda Rocky yang mau bertanya. Ya, kita satu pertanyaan. Setelah itu kita buat panelis sampai azan Zuhur. Oke, siapa tangannya? Ya, kesempatan mahasiswa dulu. Mahasiswa? Ya, mahasiswa itu. Yang itu. Satu. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tilmani Kasami dari Universitas Islam Negeri Bukit Tinggi. Dengan program studi perbankan saya bertanya kepada Rocky Gerung. Sebagai seorang diplomat dan kritikus sosial, Haji Agus Salim selalu menekankan pentingnya kebebasan berpikir dan berpendapat. Sama halnya dengan Rocky sebagai pengamat politik dan akademisi, bagaimana Anda melihat tantangan kebebasan berpikir dan berpendapat di kalangan milenial yang sering terjebak dalam keterbatasan kebebasan berpendapat dan berpikir, seperti halnya yang beliau sudah sampaikan, guru dan murid tadi, yang mananya guru dan murid ini sama seperti pemerintah yang memidanakan rakyatnya jika mengkritik keburukannya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk mahasiswa. Satu aja pertanyaan ini tentang diplomat dan sebagainya. Silakan Uda Rocky langsung. Oke, saya tahu bahwa di belakang pertanyaan itu ada rentetan asumsi. Oke, coba kita lihat hari-hari ini. Apa bedanya kemampuan generasi sekarang berpikir dengan generasi di zaman awal kemerdekaan atau bahkan menjelang kemerdekaan? Di zaman itu, kendati ilmu pengetahuan susah didapat karena mesti tunggu kapal dari Belanda, kapal dari Eropa bawa buku. Tapi buku itu jadi panduan untuk bertengkar. Drama pagi hari dimulai. Rebutan kamar mandi nggak kunjung usai. Semua nggak akan terjadi kalau tinggal di Cendana Suites. Rumah stylish dengan 3 kamar tidur plus kamar mandi dalam. Serasa tinggal di hotel suite pribadi. Semua jadi punya privasi. Nikmati ketenangan tanpa drama di pagi hari. Cendana Suites, stylish suite living. So I don't love
what makes your heart beat. See Passione Intense, the new refillable fragrance. Giorgio Armani. Sekarang kita nggak ada panduan bertengkar. Anak-anak muda itu masuk dalam jebakan psikologi namanya FOMO, fear of missing out. Takut kalau nggak punya pegangan simbol seseorang. Semua orang ingin jadi kandidat. Apa itu kandidat? Kanda di mana, Dinda mendekat. Buat apa? Buat dapat buku? Enggak, buat dapat amplop. Itu yang terjadi sekarang. Jadi kita mulai melihat kemiskinan pikiran itu menyebabkan kita masuk lagi dalam feodalisme. Hanya karena amplop terjadi perkongsian politik. Jadi politik berkongsi demi amplop. Haji Agus Salim lakukan terobosan seperti yang terangkan tadi soal kambing itu dalam versi yang lain. Di sebuah munas, Haji Agus Salim lagi ucapkan pikirannya dan dia diganggu dengan mbak. Tapi Haji Agus Salim tenang aja, dia bilang, saya diundang oleh manusia, kenapa ada binatang di ruangan ini? Bayangkan kecerdasan dialektik itu. Itu bedanya. Tapi dalam munas hari-hari ini tidak ada lagi orang yang mbak. Karena yang hadir dan panelis sama-sama kambing. Luar biasa ya. Mahasiswa senyum puas ya. Jawaban dari Uda Rocky. Baik, untuk sesi pertanyaan sudah selesai, kita ke sesi panelis ya. Jadi ketiga-tiga ini nanti ya panitia kita sampai azan ya, azan zuhur. Masih ada waktu sekitar setengah jam itu, setengah jam. Baik, pertanyaan dari saya sebagai moderator, pemancing gitu. Apa syarat-syaratnya generasi Z atau milenial itu, Bang Uda Rocky, Uda Asri dan Uda Arif bisa memplikasikan karakter dari Agus Salim itu ya, yang membumi gitu. Tadi ada karakternya, diplomasinya, kealimannya ya, kecerdasannya, diplomasi, buat jok-jok yang menghantam dan sebagainya. Apakah konkretnya watak Agus Salim itu bisa dipraktikkan, diimplikasikan atau ditiru oleh generasi Z atau milenial? Mungkin dari berurutan dari Uda Asri dulu. Saya cuma ingin menambahkan sebenarnya ya. Tadi Uda Rocky, Bang Rocky ini bilang tentang apa? Kemampuan diplomasi kita sekarang ya. Saya pernah dikasih tahu oleh Pak Asim Jalal ya. Itu diplomat senior juga yang bersama Mukhtar Gusma Maja memperjuangkan negara kepulauan ya. Itu deklarasi Juanda, tapi yang merumuskannya itu adalah merealisasikannya Pak Asim Jalal. Tahu enggak Asril? Apa beda diplomat dulu dengan diplomat sekarang? Ya. Kalau diplomat dulu yang dicontohkan oleh Agus Salim, dia memperjuangkan kepentingan negaranya. Itu yang dia laporkan. Jadi setelah dia ke Timur Tengah, kemudian ke PBB, ya, pulang dalam sidang kabinet, ya bulan Agustus 47 itu, yang dia laporkan adalah ini yang sudah kita capai. Artinya berhasil diperjuangkan pengakuan kedaulatan, kemudian sudah menjadi masuk radar PBB, keluar resolusi Dewan Keamanan. Kalau belakangan diplomat kita, prestasinya itu adalah menyetujui dan menyetujui. Jadi kita sudah ikut meratifikasi undang-undang anti ranjau darat. Pulang Menteri Luar Negerinya kita sudah ikut meratifikasi perjanjian perdagangan bebas. Bukan keberhasilan memperjuangkan kepentingan nasional kita. Itu yang belum bisa dilawan dari generasi Agus Salim itu, ya. Ya, mungkin sampai generasinya Pak Asim Jalal ya, Menteri Alia Latas dulu mungkin masih nampak, masih kelihatan ya. Tapi kalau istilah Minangnya, sekarang ini diplomat kita ini menari dengan gendang orang lain.
menari juga tentang orang lain. Artinya mengikuti irama orang, bukan kita yang menciptakan irama. Itu bedanya yang dulu dengan sekarang. Jadi Agus Salim itu dia berhasil mengendalikan, ya, bisa melahirkan dalil-dalil. Oh, dituduh dia melanggar Linggarjati. Agresi yang Tuhan lakukan, apakah setuju sesuai dengan Linggarjati? Ya, nggak bisa orang menjawab. Dia punya itu kenapa? Karena mereka itu punya panduan, istilah Bang Rocky tadi. Artinya mereka itu punya rujukan, memperdebatkan pikirannya ada rujukannya. Itu juga yang terjadi. Kenapa misalnya generasi Perni, generasi Sumatera Tawali itu begitu hebat-hebatnya? Karena Zainuddin Labai itu walaupun tidak pernah sekolah ke Mesir, tapi bacaannya datang dari Kairo. Dia berlangganan berbagai buku yang terbit datang, kemudian mereka diskusikan. Ya. Kalau sekarang yang kita diskusikan tidak tahu lah, Tamiya gimana mendiskusikannya, ya kan? Nah, Oke, itulah bedanya. Ya. Jadi satu poin saya tangkap dari udara Asril adalah nasionalisme. Dia mendahulukan kepentingan negara dari kepentingan pribadi, apalagi partai atau kelompok. Itu yang kita harus tiru dari bapak bangsa kita, Gus Salim. Silakan, udah Arif ya. Baik. Kalau menurut saya, bagaimana anak-anak muda bisa tumbuh percaya diri dan punya karakter, pertama itu memang harus diisi itu intelektualitas. Karena ketika kita tidak suka membaca misalnya, atau kita tidak memperkaya literasi kita akan canggung ketika kita harus berhadapan di depan publik, entah itu di ruang-ruang diskusi antar mahasiswa atau antar universitas. Karena kalau kita berkaca ke Haji Agus Salim, saya mungkin tidak membaca lebih banyak daripada Om Asril. Cuman ketika saya mendapat buku 70 tahun memperingati Haji Agus Salim ditulis oleh Pak Safruddin Parionegara dan lain-lain tahun 54 ya, itu saya cuma bisa mengimajinasikan bagaimana Agus Salim muda itu. Jadi Agus Salim muda itu adalah orang yang sangat percaya diri dengan dirinya, dan memang ketika dia bertemu dengan banyak orang, dia sadar bahwa itu saya punya kapasiti dan saya bisa duduk setara sama rendah atau berdiri sama tinggi dengan siapapun. Makanya ketika kita lihat, kalau teman-teman sekarang kita bisa semua ngecek di Google foto Haji Agus Salim kemana-mana pakai baju teluk belanga, itu adalah sesuatu bentuk dari kepercayaan diri bahwa karakternya itu dia tidak akan dipandang rendah ketika dia tidak harus memakai jas. Makanya saya juga karena coba menginterpretasi ya Mark, ketika sekali saya dapat undangan untuk mempresentasikan film saya di Perancis, dan saya tahu di situ tuh kemungkinan besar orang-orang akan datang menggunakan jas, saya pakai baju teluk belanga, saya siapin dari buku. Oke. Mungkin itu contoh yang tipis gitu, itu cuman layer depan hanya untuk bagaimana merasakan kalau kita berbeda dari orang lain itu ada dasarnya atau tidak. Nah, untuk yang lebih dalam lagi, bisa jadi ketika sekarang kita sadar dari 1000 orang cuman hanya satu yang membaca buku, terus kemudian dari sekarang ini orang lebih berburu-buru untuk menjadi sesuatu yang viralitas daripada intellectual curiosity yang dikedepankan. Nah, disitulah bagaimana teman-teman kita semua mahasiswa di Bukit Tinggi ngerasa kalau pabrik berpikir di Bukit Tinggi ini masih bisa kita buktikan 5-10 tahun ke depan. Makasih. Oke. Satu poin yang saya dapat dari Uda Arif adalah percaya diri dengan nilai-nilai budaya kita. Pakaian tidak boleh underestimate terhadap diri atau overestimate, sombong, arogan ya. Jadi itu ya karakter Agus Salim, humble, walaupun punya perasaan sama setara dengan yang lain. Oke, Bang Rocky, ini apa untuk pesan dari generasi Z kita milenial ini, silakan. Tugas generasi adalah membuat diferensiasi. Itu dasarnya. Tugas generasi adalah lakukan radical break dengan the existing ideas, dengan the existing politics, existing apa aja kan hanya dengan itu Anda disebut sebagai new kind of generation. Mulailah dengan menapis pikiran. Ini ada teman Caniago ya, Caniago, dan saya tahu beberapa Caniago
di Republik ini. Tapi saya bisa bedakan mana Caniago yang punya otak, mana Caniago yang jadi buzzer, mana Caniago yang kerjanya marah-marah doang. Kan itu kita tapis di situ. Nah, tapisan itu dalam politik kita tapis calon pemimpin, termasuk anak muda. Anak muda kalau mau jadi pemimpin jangan sewa lembaga survei, ada gunanya walaupun Anda punya uang. Jadi pemimpin itu tapisan pertama bukan elektabilitas, tetapi etikabilitas. Nomor satu, kalau dia lulus etikabilitas, kita uji lagi intelektualitas, baru kita izinkan dia diuji elektabilitasnya oleh lembaga survei. Yang sekarang ada lulus elektabilitas tapi etikabilitasnya tidak ada, apalagi intelektualitas. Jadi coba bikin parameter. Tapisan pertama seorang pemimpin adalah etikability, tapisan kedua intellectuality, baru electability. Begitu caranya, supaya pada satu waktu begitu dia lulus tapisan itu kita katakan, oh anak muda kita, anak mudaku ini adalah seorang leader. Itu beda antara anak muda yang leader dan anak muda yang dealer. Luar biasa ya. Saya mengutip ya Bapak Ibu, mengutip apa disampaikan Uda Rocky ini tidak sempat kita satu kayak dihujat kita ya Pak, hujani oleh quote-quote yang luar biasa ya, bermain kata itu tapi ada maknanya. Baik, dari kata tadi berarti etika itu paling penting buat muda sekarang. Jangan kedepankan elektabilitas, etika, intelektual baru elektabilitas tadi ya. Duh, lepek. Nih, ikat aja. Tenang, kan ada Rejoice 3-in-1. Bikin rambutku ternutrisi, harum, dan lembut. Rambut lembut gak pakai lepek. Rejoice 3-in-1. Yakinkan langkah sehatmu bersama Holisticare Ester C. Holisticare. Dan mengenai Caniago tadi Bang Rocky, saya juga Caniago. Ya. Iya. Jadi Caniago nama saya Asri, nanti ini Asri nanti. Saya tambah juga Asri, mudah-mudahan saya stop Asri Caniago juga nanti. Baik, kita masuk kepada dia Caniago karena dia mampu mengucapkan diplomasi itu. Dia Caniago, calon yang berani bernegosiasi. Caniago. Kedua tokoh kita ini saya pengagum program ELC gitu. Kurma Uda Rocky juga udah Asri dulu, masalah apa dulu ya? Tentang yang kedaulatan itu luar biasa ya, viral dulu ya, dianggap ini dan sebagainya. Kalau Bang Rocky di mana-mana viral gitu. Baik, kita masuk ke panelis sekarang. Sampai azan ya, kita buka pertanyaan dan tujukan kemana? Ke ketiganya boleh, ke satu boleh. Ini panelis. Kita buka dulu, tadi ada dari mahasiswa dari TBH, Adli. Ada Adli. Silakan Adli. Silakan maju ke depan. Ini mewakili mahasiswa S1 Manajemen. Ya, mudah-mudahan Haji Agus Salim Ribon ya, lahir dari ITBH kita ini. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu ya. Sini Adi kan tadi buat topiknya mengenai pemikiran Haji Agus Salim ada. Jadi sini Adi bertanya, tolong Bapak berikan satu saja pola pikir yang paling berpengaruh dalam keputusan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama Pak, yang kedua ini ada pandangan bapak-bapak yang di depan ini terhadap generasi milenial sekarang ini, dan bagaimana cara kita melampaui seperti Haji Agus Salim ini untuk generasi milenial. Ya.
Untuk pertanyaan pertama ke udah Asri dulu kan ini secara berjalan ini. Pertanyaan kedua nanti ya baru ketiganya. Mengenai ya silakan udah Asri. Langsung aja deh, langsung ya satu kita kumpul pertanyaan. Enggak, satu pertanyaan dulu ya, supaya tuntas. Nanti kita tunggu pertanyaan berikutnya. Dari mahasiswa kita nih udah Asri ya. Baik, jadi gini. Agus Salim itu tidak tiba-tiba aja seperti itu ya. Dia isi dulu kepalanya, ya kan? Jadi begini, misalnya dalam beragama, Agus Salim itu betul-betul menggali gitu. Jadi kalau ungkapan orang Minang itu hidup barakah mati beriman. Jadi akal itu betul-betul dia pakai. Makanya pertanyaan demi pertanyaan itu timbul gitu. Sampai sekarang belum ada jawaban misalnya bagaimana berpuasa di daerah kutub ya. Kalau sampai bulan puasa musim panas itu kan lama sekali ya. Ya. Karena memang Nabi mungkin tidak pernah ke sana gitu. Kewajiban ulama-ulama sekarang lah mestinya membuat fatwa gitu. Tapi Agus Salim dia gunakan akal dia selama mengajar di Cornell itu ada musim panas bulan puasa. Agus Salim pakai di Indonesia ya. Dia sahurnya jam 4, bukanya jam setengah 7 sore. Jadi dia sama. Agus Salim mengatakan, ya kita harus menggunakan akal gitu. Ya, bukan dogma ya. Puasa itu mulai matahari terbit. Sayangnya sekarang belum ada yang mau mengambil itu ya. Sehingga kalau di kutub kita bisa berpuasa 20 jam. Kalau pedomannya adalah matahari terbit dan matahari tenggelam. Malah ada di daerah yang terlalu ke kutub itu tidak ada apa gitu. Jadi Agus Salim itu kalau berdebat bukan asal berdebat, karena itu dia tidak mau debat kusir, yang mau itu ada argumen ya. Untuk itu kan harus ada isi ya. Bagaimana dia mendapat cara-cara menjawab, mematahkannya. Misalnya ketika Belanda mengatakan bahwa Papua tidak akan diberikan dalam KMB ya, karena itu bukan bagian dari Indonesia, dia lakukan pendekatan ras. Lalu oleh Muhammad Yamin ya, dia bacakan konstitusi Belanda ya. Daerah jajah Belanda itu dalam konstitusi Belanda di samping Hollandia itu Holland itu hanya ada Hindia Belanda, Suriname dan satu lagi apa? Tidak ada Papua di situ. Papua itu bagian dari Hindia Belanda. Jadi Anda harus serahkan pada kami. Konstitusi Anda mengatakan artinya dia punya pengetahuan. Jadi jangan hanya referensi kita aja yang dibaca. Baca juga pikiran orang lain. Ya. Mama Lemon Japanese Yuzu plus jeruk nipis. Sayonara lemak dan bau amis. Elemen trading adalah daya misteri, kekuatan alam yang tak terprediksi. Kendalikan bersama Olive Trade. Gunakan transaksi aman untuk manfaatkan situasi dan tetap yakin. Olive Trade, kepedulian yang berarti. Kalau sekarang saya tidak tahu apakah diplomat kita misalnya kalau disodorkan seperti itu Papua nanti ya tidak ada alasan itu bagian dari kami, tidak sama dengan Anda. Mungkin iyalah Pak, nanti aja lah Papua ya, ini aja kita terima dulu. Mungkin begitu sekarang, tapi Muhammad Yamin tahu ya. Konstitusi Anda mengatakan itu bagian dari kami, ya kan? bukan lain. Kalau Suriname memang enggak kami minta gitu. Nah, itu artinya sekarang kembalikanlah. Saya agak khawatir banyak generasi muda ini dangkal pengetahuan, termasuk kalangan saya sendiri, wartawan itu sekarang sangat dangkal. Tidak tahu lagi menggali informasi, menggali pengetahuan ya. Jadi mungkin karena terlalu banyak godaan ya. Kalau dulu kan tidak ada Tamiya, tidak ada GIM semacam zaman Agus Salim itu ya. Tidak ada juga kan. Jadi tidak ada godaan itu. Jadi orang lebih serius, tapi orang juga jenaka gitu. Saya kira itu. Oke. Dapat kesimpulannya bahwa perlu knowledgeable, pengetahuan luas dan sebagainya. Oke, pertanyaan kedua mungkin udah Arif dulu. Ya. Milenial, bagaimana milenial tadi meniru Agus Salim ya?
Betul, meniru Gus Salim. Oke, ini yang dari saya dulu aja ya, yang berdasarkan pengalaman saya mencoba menginterpretasi Gus Salim ke dalam diri saya, yang pasti nggak akan bisa sama. Faktanya saya nggak bisa 9 bahasa dan lain-lain. Tapi ada beberapa hal yang saya sadarin adalah ketika waktu setelah saya berdebat dengan ayah saya tentang merokok itu halal atau haram, dan ayah saya nyuruh cari tahu ke Haji Gus Salim itu, akhirnya terbuka satu gerbang, teman-teman. Setelah saya baca buku-buku yang tipis-tipis dulu di SD itu, bahwasanya jadi diplomat itu adalah sesuatu yang membanggakan. Makanya waktu SD, saya kan SD itu tahun 95 sampai 2002. Itu waktu itu sekjen PBB-nya itu Kofi Annan tuh orang Ghana. Jadi waktu itu saya mencoba membayangkan diri saya itu kalau saya itu jadi diplomat kira-kira ngebahas apa ya. Oh, kira-kira kalau rapat-rapat itu megang-megang tombol-tombol yang bergantian bicara itu kira-kira rasanya seperti apa ya? Karena kita kan hidup dari diksi ya, Bang Regi. Jadi saya mencoba mengejar kira-kira jalan ke situ kemana. Walaupun saya akhirnya sempat berpikir bahwa gimana ya jalannya harus jadi diplomat ini sampai terima itu dasarnya. Jadi ibu-ibu yang para guru itu coba bikin reverse logic supaya anak-anak itu mengerti bahwa yang lebih penting diingat adalah para pengkhianat, bukan para pahlawan. Karena pahlawan nggak ingin dapat kemuliaan dari situ. Pertanyaan berikutnya tentang fondasi yang memungkinkan kita berpikir tentang Indonesia, yaitu kata republik, respublika, yang bahkan Tan Malaka sebutkan pertama kali, Narda Republik. Kata republik artinya semua urusan res harus menghasilkan kesejahteraan pada publik. Itu dasar pikirannya. Jadi sekali lagi lakukan pikiran itu supaya kita tahu bahwa kita menginginkan kembalinya republik. Dengan dasar itu kita percaya bahwa kehidupan publik itu akan dijamin berbasis pada ide pertama, itu common good. Nah, itu yang saya kira penting diucapkan hari ini. Kita tersisa 2. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.